Selamat pagi ibu bapak, kakek nenek, dan saudara-saudaraku yang baik. Waktu terus bergulir. Perjalanan hidup kita terus berlanjut. Ada yang sehat, ada yang sembuh dari sakit, ada pula yang tengah menantikan pemulihan dan kesehatan. Dalam keragaman itu, kita tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, pemilik kehidupan. Firman Tuhan yang kita renungkan di hari Minggu ini, 1 Korintus 6 ayat 9-10. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburik, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku, saya kaget, dan mungkin juga Anda semua mengalami kekagetan yang sama, yaitu saat dengan teliti membaca firman Tuhan di atas. Dalam hal ini tentang orang kikir, berkenaan dengan orang yang pelit banget. Pertama, kaget bahwa orang kikir digolongkan pada kotak yang sama dengan pencuri, penipu, pemabuk, penyembah berhala, orang cabul, tukang fitnah. Kedua, orang kikir tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Sampai begitu jahatkah orang kikir, sehingga pintu kerajaan Allah tertutup bagi mereka? Saudaraku, ayat ini tertuju pada orang beriman di kota Korintus. Jemaat kota ini sebenarnya jemaat cukup makmur. Di sana terdapat orang-orang yang secara finansial tidak berkekurangan. Sayangnya, jemaat ini yang membuat kecewa Rasul Paulus. Dalam kekayaannya, warga jemaatnya sayang sekali tidak murah hati. Ketika jemaat di Yerusalem amat membutuhkan bantuan, warga jemaat di Korintus tidak tanggap, tidak tergerak hatinya untuk membantu. Miskin sikap solider. Mereka tidak mengulurkan tangan dan berbagi. Berbeda dengan jemaat di Makedonia, kecil dan sederhana, tapi betapa besar kepeduliannya, sehingga terhimpun bantuan buat saudara seiman di Yerusalem. Yang besar dan kaya kikir, sedangkan mereka yang sederhana malah kaya dengan kemurah hatian. Terbalik-balik, saudaraku. Kita bertanya-tanya, mengapa orang kikir harus kehilangan tempat dalam kerajaan Allah? Ya, mengapa? Cuma pelit saja harus kehilangan sebuah bagian indah milik Allah. Saudaraku, orang kikir adalah mereka yang hidup untuk diri sendiri. Pusat perhatian cuma dirinya sendiri. Pada dasarnya, hatinya tidak mencerminkan hati Kristus yang penuh belas kasihan. Kita tahu Kristus sangat mudah jatuh kasihan berjumpa dengan mereka yang kesusahan. Selain itu, orang kikir sebenarnya juga tidak percaya pemeliharaan Tuhan. Mereka dibayang-bayangi ketakutan bahwa dengan berbagi maka hidupnya terancam. Dengan berbagi dihantui kecemasan akan hari esok. Saudaraku, kita tentu ingat
sosok janda di Sarfat. Dia berbagi dalam kekurangannya. Roti yang dipunyai adalah makanan terakhir untuk anaknya. Namun, dia memberi makan Nabi Elia. Itu berarti dia siap menanggung resiko. Sang nabi tertolong oleh sikap kemurahan hatinya. Saudara-saudaraku, sebagai orang Kristen, Anda dan saya sadar apapun yang kita miliki dan peroleh semua dari Tuhan. Sekaligus pemberian Allah itu tidak berujung pada kita, melainkan mengalir sampai jauh, bagaikan sungai Bengawan Solo. Saya percaya kita tidak ingin seperti kubangan, cuma mau menerima air tanpa mau mengalirkan ke tempat lain. Kita tentu ingin menjadi orang yang punya tempat di kerajaan Allah. Maka, buanglah kekikiran. Kekikiran jangan jadi sifat kita. Sifat itu sama sekali tidak membanggakan, apalagi membahagiakan. Justru, sebuah cerminan hati yang tertutup atas yang lain dan meragukan Allah yang tetap menyediakan berkat buatnya. Akibatnya, itu semua bisa menghalangi dia, orang kikir, masuk ke kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, berilah kami hati yang murah hati, seperti Tuhan Yesus telah mempraktikannya. Dalam nama Dia kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berhari Minggu. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.